Baik, perkenalkan nama saya Kelvin Widin Nurfaki. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 5 Komunikasi Politik. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Neni Anggraini, selanjutnya yang kedua ada Danar Hardi Wijaya, dan yang terakhir ada Wahid Hashim Hidayat. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas tentang tema New Media dalam Komunikasi Politik. Baik, kalau begitu kita langsung saja menuju materinya. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang media baru dalam komunikasi politik. Seperti apa sih media baru itu? Apa bentuknya media baru dalam komunikasi politik? Nah, seperti yang kita tahu, media baru itu banyak bentuknya ya. Salah satunya yang paling kita kenal adalah internet. Internet memiliki banyak layanan di dalamnya seperti streaming, browsing, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan salah satunya adalah komunikasi politik. Nah, perkembangan politik ditandai dengan pemanfaatan media baru sebagai media komunikasi yang pada awalnya hanya dilakukan sebatas proses interaksi face to face, ya kan? Nah, kini berkembang secara online melalui hadirnya internet. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi adalah media baru atau new media yang kemudian melahirkan media sosial. Nah, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi yang terjadi saat ini yaitu berbasis internet di mana yang sangat banyak digunakan adalah sosial media. Nah, kita semua pasti pakai lah ya sosial media, nggak mungkin kita nggak pakai. Media sosial adalah media online yang penggunaannya dapat dengan mudah berprestasi di berbagai dunia maya. Salah satu contohnya seperti blog, wiki, forum, dan jejaring sosial. Nah, kalau forum itu biasanya kayak Kaskus, Facebook, dan grup gitu ya. Nah, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia kini sudah mencapai 109 juta pengguna. Jumlah ini menjadi salah satu potensi bagi peserta pemilu, baik secara lembaga maupun individu dalam menjaring masanya melalui media sosial. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media baru dalam politik. Penggunaan media baru dalam politik. Penggunaan media baru dalam komunikasi politik saat ini adalah e-government, kampanye lewat internet, komunikasi politik online warga, serta relasi horizontal antara warga negara dengan warga negara lain, baik dalam bentuk kelompok virtual maupun dalam konteks pendidikan politik antar warga. Menjelang pemilu mendatang, muncul sejumlah kelompok masyarakat terdidik yang berupaya untuk memperkuat kesadaran politik warga negara lewat diseminasi informasi politik secara online yang menjadikan para netizen sebagai target. Salah satu penggunaan media baru yang tepat diantaranya yaitu 1. E-government atau government to citizen. E-government singkatannya adalah suatu perintegrasian sistem layanan dari pemerintah ke dalam sebuah media baru yang pemanfaatannya bisa dinikmati serta dijangkau secara mudah oleh masyarakat. Sistem tersebut mengacu kepada penggunaan teknologi informasi. Kedua, kampanye politik online atau political elite to citizen. Kampanye online ini bisa dilakukan secara perseorangan, bisa juga secara organisasi dari partai-partai politik. Kampanye online sangat marak dilakukan pada saat menjelang pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, media aspirasi rakyat atau citizen to elite. Salah satu bentuk perubahan struktur pada komunikasi politik adalah pola dan peran warga negara sebagai aktor politik itu sendiri. Komunikasi politik lewat media konvensional lebih menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi agar menguntungkan bagi elit yang berkepentingan. Yang keempat ada pendidikan politik atau citizen to citizen. Pada pemilu 2014 lalu, pemilih Indonesia mendapat sumber informasi politik secara transparan dan kritis. Baik, yang selanjutnya itu ada peran media sosial dalam membangun kekuatan politik. Yang pertama itu ada sosialisasi politik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dengan sumber dan akses informasi yang tidak terbatas. Berdampak langsung pada komunikasi politik untuk mengambil keputusan. Yang kedua itu membangun citra. Citra politik menjadi salah satu tuntutan untuk membangun kepercayaan calon pemilihan.
Membangun citra politik sangat penting di tengah pembajirnya informasi politik, khususnya tentang pemilu. Dan yang ketiga itu pembentukan opini publik, yaitu daya tarik media sosial dalam mengejarkan opini rakyat terhadap suatu proses politik atau kasus dengan muatan politik yang tinggi. Kalangan kelas menengah perkotaan adalah tulang punggung dari mobilisasi media sosial ini. Dan yang keempat, opini publik dan kekuasaan politik, yang dimana kekuatan politik ingin mendiskreditkan image politik lawan. Yang perlu dilakukan membanjiri informasi di media sosialnya. Selanjutnya itu pengaruh media sosial dalam membangun kekuatan politik. Yang pertama itu ada kekuatan rakyat di media sosial. Yang dimana metode kampanye seperti ini pengarahan massa untuk rapat umum mulai terasa hampa. Untuk kalangan yang relatif terdidik, kampanye yang lewat media sosial ini lebih efektif. Dan yang kedua itu opini mainstream versus kekuatan media sosial. Opini mainstream itu yaitu citra media mainstream dan survei-survei pilkada. Dalam perkembangan media baru, opini mainstream kalah dengan jaringan media sosial yang sekarang. Yang selanjutnya itu ada bias persepsi, yang dimana informasi disampaikan media sosial objektif dan apa adanya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudara Danar yang telah mempresentasikan. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi pada bagian selanjutnya, yaitu contoh penelitian penggunaan media baru terhadap komunikasi politik. Kali ini ada 3 penelitian yang kita ambil. Saya akan menjelaskan singkat dari ketiganya terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama adalah penggunaan email terhadap kampanye Amerika Serikat. Pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2004, email ini menjadi salah satu andalan dari calon presiden dalam menyampaikan pesan kepada para calon pemilih. Melalui email ini sangat efektif dalam menyebarkan kampanye pada masanya. Kedua yaitu penggunaan Facebook untuk kampanye Cawapres Prabowo Subianto. Pada masa kampanye Pilpres Indonesia tahun 2019, salah satu calon Wapres Prabowo Subianto memanfaatkan Facebook untuk menggalang dukungan bagi dirinya. Meskipun media promosi seperti iklan di TV dan lain sudah terbiasa, dari kesempatan ini strategi pendukungnya sangat efektif dalam mengkampanyekan media sosial, khususnya Facebooknya Pak Prabowo dan friendlistnya juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu Barack Obama memanfaatkan new media untuk kampanye Amerika Serikat. Strategi cerdas yang dilakukan oleh Barack Obama dalam memanfaatkan media dengan memanfaatkan media yang pada masa itu disebut new media bisa menciptakan tim kampanyenya dan juga membantu dalam penggalangan donasi kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Jadi teman-teman semua ya, kesimpulan dari materi kali ini adalah dalam konteks politik modern, media baru tidak hanya menjadi bagian integral dari sebuah politik ya, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.